tadi sore kita sudah ngebahas dunia dari segi pengertiannya, dari Qur'annya. Nah sekarang kita akan lihat makna dunia ditinjau dari hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian semua sepeninggalanku adalah teman-teman, bukan ditakutkan oleh Rasulullah nanti jadi begini, nanti jadi begitu, tapi tentang apa? Ketika kita dibukakan kunci-kunci dunia kepada kita, lalu kita akhirnya terpesona dengan dunia. Akhirnya dunia itu menjadi gerak napas kehidupan kita. Mau sholat, ketika kita sholat, yang dipikirin dunia, yang kita pinta adalah tentang dunia. Bahkan teman-teman, saat kita tawaf, ada videonya kan, orang Afrika itu ketika kita tawaf, ya, ada videonya tuh orang negro lagi tawaf, ngomongnya apa? Fulus, 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 fulus. Distegor, la fulus, la fulus. Yas'al anil akhirah, yas'al anil jannah. Pinta oleh kamu surga, pinta kamu kepada Allah tentang akhirat. La fulus, 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 fulus. Jadi saking sudah mendarah dagingnya dunia itu dalam diri kita, sehingga gerak kehidupan kita adalah tentang dunia. Jadi mau tidur ingat dunia, bangun tidur ingat dunia. Jadi diawali dunia, diakhiri oleh dunia. Jadi barang siapa, kata Rasulullah SAW, di awal paginya yang menjadi kegundahan hatinya adalah dunia, justru dia akan dililit oleh dunia itu sendiri, gitu, ya. Justru dia akan dililit oleh dunia itu sendiri. Jadi yang paling ngenes adalah kita pengen dunia. Kita nyembah dunia, dunianya nggak mau disembah. Itu yang paling ngenes, teman-teman, ya. Nah ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika apa? Dunia dibukakan kepada kamu, lalu kamu silau, sehingga menyebabkan mata kamu pandangannya adalah pandangan dunia semua, sehingga melihat segala sesuatu sudah tidak objektif lagi. Melihat orang dari apa? Dari duitnya. Ngelihat makhluk dari duitnya. Kita baik kepada orang karena apa? Karena duitnya. Ya, kita pengen nikah, yang dilihat adalah dengan duitnya, gitu ya. Pengen ini, pengen itu, yang kita lihat adalah tentang duitnya, tuh. Jadi bukan tentang manusianya, bukan tentang seharusnya seperti apa. Nanti dijelaskan Kang Aman loncat, ya, emang sakit, nanti jelaskan. Nanti dikasih penenangnya kok, ya. Dikasih penenangnya, santai dulu, santai dulu. Nah ini kan baru ngejelasin begini, nanti ada obat penenangnya kok, ya. Santai aja teman-teman, ya. Ya santai. Ini kan hadis dari Rasulullah SAW, mutafakun alaihi, disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan penyakit ini bukan hanya saja menimpa tentang duniawiyah kita, tapi juga terbawa pada praktek keagamaan kita, gitu, ya. Nah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita lihat sekarang halaman 35-nya. Ma dunya, apa sih itu dunia? Fil akhirati, jika dibandingkan dengan akhirat. Illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi. Apa itu dunia dibandingkan dengan akhirat? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang everlasting, sesuatu yang abadi. Seperti apa permisalannya, perbandingannya? Seperti halnya
jari yang dicelupkan ke laut. Falyanzur bima yarji'u, lalu kamu lihat sesuatu yang kembali dalam tangan kalian ketika sudah dicelupkan ke laut. Ada yang kembali kan tetesan, itu dunia dibandingkan akhirat. Jadi ketika Rasulullah SAW membicarakan dunia, itu bukan sebagai hal yang susah untuk dipahami, sebenarnya gampang sekali teman-teman. Gampang. Saya beli analogi begini, teman-teman buka YouTube, buka Google, buka semua platform media sosial, ya, buka teman-teman semuanya tuh, ya, buka semuanya. Lalu semua yang banyak itu, ya, kita konversi menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang real, sesuatu yang nampak. Ternyata begitu dikilo, ya, ternyata begitu diukur menjadi sesuatu yang nampak, itu hanya 0,0001% dari berat yang nampak itu. Ini yang menyebabkan orang masuk bui medsos ini kan, menyebabkan orang terkenal, menyebabkan orang meninggal, menyebabkan orang gontok-gontokan dan lain sebagainya. Ternyata begitu ditimbang, ya, tidak seberat, ya, tidak ada apa-apanya gitu media sosial ini. Yang kita anggap serius, yang kita anggap ini nyata, yang kita anggap ini adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang kita pertaruhkan mati-matian reputasi kita dengan apa, dengan media sosial misalnya, dengan digital. Ternyata begitu dikilo itu nggak ada apa-apanya. Nah, dunia pun sama, sebenarnya dunia pun sama. Sesuatu yang kita kejar mati-matian, ya, follower, sesuatu yang kita kejar mati-matian berupa materi dan lain sebagainya. Begitu, ya, begitu kematian datang, tek, ya, nonsense, tidak ada apa-apa. Jadi Rasulullah ketika membahas hadis seperti ini sebenarnya sedang apa, membicarakan tentang hakikat dunia itu sendiri, ya. Bukannya dunia penting, ya penting ketika apa, dunia kita jadikan sesuatu yang lain, bukan jadikan dunia sebagai dunia. Kalau teman-teman nyari dunia untuk dunia, nah itu sama seperti dengan ini gitu tamsilnya. Laut yang begitu luas adalah akhirat, ya, dunia dengan seisinya itu tidak lebih berat daripada air yang kembali menetes kepada samudra itu sendiri gitu. Kalau apa, dunia dijadikan dunia. Nah, Rasulullah sedang memberikan gambaran itu. Nah, kita lihat hadis yang lainnya di halaman 35. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isu abdud dinari wa dirhami wal qatifati wal khamisati in utiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Celaka bagi mereka hamba dinar dan dirham, dan celaka bagi mereka yang menjadi khamisah. Khamisah itu hamba dari pakaian, sebagai lambang dari keparlentean, ya, sebagai simbol dari keparlentean, sebagai simbol dari strata sosial. Celaka mereka ketika apa, hidup mereka digunakan hanya untuk mengais dinar dirham, yaitu tentang rupiah itu sendiri. Kalau khomisoh ini diibaratkan dengan satu kain yang menjadi simbol tentang siapa diri kita, ya. Jadi simbol kekayaan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman itu berbeda-beda teman-teman. Ya, dulu di Eropa simbol kekayaan itu nanas. Jadi zaman dulu sekitar tahun 1800-an awal sampai akhir, yang menjadi simbol kekayaan itu adalah nanas. Jadi nanas itu sampai apa? Sampai disewakan untuk menunjukkan kelas seseorang. Teman-teman searching aja di Google nanas sebagai simbol kekayaan. Itu sampai orang nyewa nanas, ya kalau sekarang tuh nyewa Lamborghini lah, nyewa iPhone yang 15, iPhone 15 ya, sampai disewa-sewain kan tuh. Untuk apa? Menunjukkan kelas sosialnya gitu. Dan celaka kalau kita hidup dalam kondisi seperti itu gitu. Menjadikan sesuatu
sebagai tolak ukur kebahagiaan gitu. Nah, cirinya apa? Rasulullah SAW memberikan pandangan begini, kalau kita ingin tahu kita ini hamba dinar dan dirham, hamba dari seperti itu tuh apa cirinya? Cirinya tuh begini. In utiya radhiya, kalau dia dikasih senang dia, bahagia, happy hidupnya. Wa in lam yu'ta lam yarda, kalau nggak dikasih ditahan sama Allah, lam yarda, dia nggak seneng. Jadi kalau ada senang, kalau nggak ada cemberut. Itu tandanya dia menjadi abdun dunya. Yang dia lihat, ya, yang dia lihat kebahagiaan itu hanya tentang materi saja gitu. Bukan tentang sesuatu yang lain gitu. Bagaimana kita muamalah dengan dunia? Apa itu muamalah? Tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Ada caranya teman-teman. Ya, selama ini kenapa kita gagal terus terhadap dunia? Salah berinteraksi. Kita jadikan dunia sebagai dunia. Nah, kalau kita jadikan dunia untuk nilai kepentingan akhirat, nah ini yang dinamakan dengan zuhud. Ya, jadi tasawuf sufi tidak berbicara tentang apa? Tentang meninggalkan dunia, salah. Konsep seperti itu salah. Tasawuf adalah tentang bagaimana kita mengelola dunia, kita sambungkan kepada Allah sehingga mempunyai nilai kebermanfaatan everlasting yang selama-lamanya. Ya, yang dinamakan tadi dalam ayat Kahfi, wal baqiyatus sholihat, tentang suatu kebaikan yang mempunyai dampak panjang yang abadi. Nah, itu dinamakan dengan maqam juhud. Nah, apa itu maqam juhud? Lebih kita lihat nanti di halaman 36 ya. Judulnya adalah Muamalatul Abdi Dunya. Bagaimana kita berinteraksi sebagai seorang hamba terhadap dunia. Dunia itu bukan untuk ditinggalkan. Dunia itu bukan untuk kita habiskan begitu saja, tapi bagaimana kita kelola. Jadi muamalah itu diartikan kelola, cara pengelolaan seorang hamba terhadap dunia gitu. Silakan dibuka di halaman 36. Ad-dunya fitnatun wa qalilun minal ibadi najatun minha. Dunia itu adalah fitnah, ya, fitnah itu cobaan, teman-teman. Kita sering salah mengartikan fitnah itu sesuatu yang kita anggap orang ngomongin kita tidak sesuai dengan fakta. Lu mitnah gua gitu. Nah, kita kan berpikiran seperti itu. Padahal fitnah itu adalah cobaan. Fitnah itu adalah tentang cobaan. Lawa qalilun minal ibadi najatun, dan sedikit sekali ya, hamba yang selamat dari dunia. Minha, dari dunia tersebut. Wa najatul abdi, selamatnya seorang hamba, min fitnati dunia, dari fitnahnya dunia. Dengan apa? Bizuhdi, dengan cara zuhud. Wa ma huwa, lalu apa itu zuhud? Wa ma huwa, lalu apa itu zuhud? Nah, ini yang paling penting harus teman-teman pahami. Jadi nggak salah tebak lagi, nggak salah menjawab lagi, nggak salah memahami lagi tentang konsep zuhud. Az-zuhdu, zuhud itu adalah lugatan secara bahasa nih, khilafur rogbati. Jadi khilafur rogbati gini, saya tulis ya. Teman-teman, backsoundnya backsound sholawat ya, backsound sholawat. Jadi ketika teman-teman ya menghadapi dunia, caranya dengan apa? Dengan konsep juhud. Lalu apa sih itu juhud? Ya teman-teman, lalu apa sih itu juhud? Juhud itu adalah
khilafur raghbati. Ya, khilafur raghbati. Khilafur raghbati. Raghbah itu apa? Kita bahas dulu raghbah ya. Raghbah itu selera, obsesi yang kuat terhadap sesuatu. Nah, obsesi yang kuat terhadap sesuatu, yaitu terhadap dunia, ini khilaf. Sudah nggak minat, ya sudah nggak minat terhadap dunia. Jadi bukan dia meninggalkan dunia, tapi sudah tidak minat terhadap dunia. Artinya dunia itu bukan dijadikan tujuannya gitu. Yang dijadikan tujuan adalah sesuatu di balik dunia itu sendiri. Dia punya sesuatu, mengumpulkan sesuatu, tapi bukan ini tujuannya. Dia menuju sesuatu yang lain. Jadi dinamakan dengan khilafur raghbati. Nah, wahwa kamakila, sebagaimana diucapkan, guzuful qalbi anid dunya. Guzuf itu, ya guzuf itu sudah bete terhadap dunia gitu. Sudah bete terhadap dunia. Ternyata dunia itu begini doang. Dunia itu begini doang. Tidak ada apa-apanya gitu ya. Ketika apa? Ketika kita mencapai titik tertentu dari dunia itu. Oh, punya ini begini doang. Punya mobil begini doang. Punya rumah begini doang. Ya, saya sering bilang dan sampaikan kepada teman-teman semua tentang apa? Tentang bahwa dunia itu ketika tidak ada, kita menginginkan itu indah teman-teman dalam konstruksi bangunan pikiran kita. Tapi setelah dia datang, ya, teman-teman akan terpana dengan keindahannya. Dan setelah beberapa waktu berselang, keindahan itu semakin hari semakin berkurang. Akhirnya dunia itu, sesuatu yang datang itu lepas sendiri. Ya, lepas sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan khilafur raghbah. Jadi bukan mencoba untuk meninggalkan dunia. Teman-teman kalau mencoba meninggalkan dunia, biasanya itu karena apa? Karena teman-teman frustasi nggak dapat dunia. Akhirnya teman-teman berlindung di balik juhud. Padahal teman-teman masih ngebet terhadap dunia, raghbah, tapi nggak dapat. Akhirnya meninggalkan dunia. Nah, meninggalkan dunia dengan cara seperti itu bukan dengan juhud. Namanya itu adalah frustasi terhadap dunia. Nah, kalau khilafur raghbah, teman-teman udah nyoba, lalu biasa aja, hambar namanya. Biasa. Akhirnya teman-teman nyari sesuatu yang lain gitu. Nyari sesuatu yang lain. Contoh juga begini, teman-teman. Ngebet terhadap dunia itu namanya raghbah. Contoh juga begini. Jadi juhud itu bukan tentang materi saja. Dunia itu bukan tentang materi saja, ketenaran, suhroh namanya, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk kezuhudan, bentuk-bentuk dunia. Contoh begini, ketika saya masih mondok, saya melihat kiai, ya, enak dikeliling oleh santri, dikasih amplop, diagul-agulkan, ya, dielu-elukan. Wah, al-alim, al-alamah, al-arif billah, fotonya dipasang di mana-mana. Saat jadi santri saya melihat itu indah. Saat menjadi santri saya melihat seperti itu indah, dan saya pengen ngaji itu nanti pada ujungnya seperti itu. Nah, teman-teman, di seiringnya perjalanan waktu, ya saya mengalami akan hal itu. Mengalami posisi itu, di mana diagul-agulkan, dielu-elukan, dianggap hebat, bahkan dianggap wali dan lain sebagainya gitu ya. Ketika di posisi itu, ada satu fase di mana hambar ternyata. Ya, hambar, gini doang, ya. Gini doang. Nah, ketika kita sudah mendapatkan gini doang, nah itu teman-teman sudah yang dinamakan dengan khilafur raghbah. Ya, khilafur raghbah. Nah, harusnya khilafur raghbah ini teman-teman pakai dalam segala bentuk apapun dalam dunia. Karena semua materi pasti rasanya begini. Ya, mau istri kayak, mau beli ini kayak, mau pengen itu kayak, pasti ini nanti pada ujung. Nah, teman-teman sudah mendapatkan hakikat dari khilafur raghbah ini pakai untuk apapun. Ya, pakai untuk apapun. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui konsep ini,
ya, teman-teman berada dalam makom juhud. Nah, ketika teman-teman berada dalam makom juhud khilafur raghbah, apakah saat itu stok rezeki dari Allah dihentikan? Ya enggak, tetap dikasih. Teman-teman tetap bekerja seperti biasanya. Teman-teman tetap berusaha seperti biasanya, lebih giat lagi. Tapi beda nanti rasanya. Jadi bukan nyari duit untuk duit, berusaha untuk usaha bukan, tapi untuk sesuatu yang lain gitu. Kita persembahkan kepada Allah. Nanti saya jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana lagi. Bila takalupin, nah yang paling penting itu ya. Bila takalupin, itu masih jauh. Enggak, Kang Abi pernah kan punya motor, kredit motor atau kredit mobil, pernah nggak? Pernah ya. Pas begitu datang indah nggak? Indah, tapi lama kelamaan ada sifat ini nggak? Gini doang. Nah teman-teman, itu namanya feel, namanya taste of juhud, rasanya gitu ya. Taste of juhud rasanya begitu. Nah teman-teman masukkan nanti ke maksiat ngebet nih, kita pengen ya, ngebet pengen maksiat, tapi setelah maksiat nyesel kan, merasa bersalah, merasa paling hina, merasa paling kotor kan. Nah rasakan itu sebelum kita melakukan maksiat. Rasakan pengalaman khilafur raghbah ini kalau kita ingin membeli sesuatu. Teman-teman nanti berpikir ulang untuk head on, untuk begini, untuk begitu, nanti hilang sendiri. Kenapa? Karena kita sudah tahu akhirnya gitu. Apapun itu sama. Mau jadi politisi teman-teman sama kok ya. Teman-teman mau jadi politisi sama akhirnya, khilafur raghbah juga ya. Mau jadi apapun begini juga. Maka hidup itu harus istiqomah. Istiqomah itu apa? Teman-teman harus nanjak terus menerus, nanjak terus dan terus menanjak teman-teman ya.